Nah, si Mbah yang awalnya hanya membungkuk tadi, tiba-tiba dia itu jatuh terjebak ke lantai dengan mata melotot, kemudian berusaha merangkak ke arah Mas Damar dan Mas Erik, disertai tawa yang begitu mengerikan. Mas, di sini Mas Damar dan Mas Erik itu begitu kalut, merapalkan segala doa yang mereka punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Aku Nurul Pujati dan selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini aku kembali ingin membawakan sebuah cerita horor kepada kalian. Cerita ini aku ambil dari akun Twitternya Simpleman81378523. Kalau kalian yang belum tahu ya, Simpleman ini adalah penulis cerita yang sempat viral, KKN di Desa Penari. Tapi kali ini aku nggak ingin menceritakan tentang KKN di Desa Penari karena pasti sebagian dari kalian, sebagian besar itu udah tahu cerita itu. Awalan menceritakan kisah lain yang dia tulis juga di akun Twitternya, yaitu Desa Gondomayit. Sebenarnya cerita ini tuh bukan pengalamannya si Om Simpleman ini, tapi ini tuh pengalaman temannya, lebih tepatnya kakak tingkatnya semasa kuliah, yaitu Mas Damar dan juga Mas Erik. Nah, menurut Mas Damar, Desa Gondomayit sendiri itu adalah sebuah desa gila, di mana setiap hari pasti akan ada orang yang meninggal di desa itu. Kalaupun di desa itu nggak ada orang yang meninggal, itu tandanya akan terjadi bencana. Nah, untuk lokasinya sendiri atau letak pasti Desa Gondomayit itu di mana? Di akun Twitternya itu Om Simpleman juga hanya menyebutkan jika Desa Gondomayit itu terletak di sebelah utara Kota Pahlawan, tepatnya berada di daerah T, dan di selatan Gunung P. Yowes, kalian tebak-tebak aja sendiri di mana letak pastinya. Pokoknya di sini aku juga akan menyebutkan tempatnya itu menggunakan inisial-inisial aja sesuai dengan apa yang ditulis sama si Om Simpleman ini di akun Twitternya. Jadi cerita ini bermula ketika Mas Damar yang saat itu semester 6 di salah satu universitas terkenal di Kota Pahlawan itu ditunjuk menjadi ketua Mapala. Nah, terus pada bulan Juli itu Mapala ini akan mengadakan kegiatan pendakian Mahameru, di mana kegiatan ini akan diikuti 4 universitas. Jadi 4 universitas ini gabung menjadi satu untuk mendaki Gunung Mahameru ini. Tapi kan setiap pendakian itu pasti harus ada persiapan. Nah, saat melakukan persiapan untuk menguji stamina ini ternyata bertepatan sama kegiatan ujian tengah semester atau ujian atau UTS. Sehingga hanya ada Mas Erik, si mantan ketua Mapala yang terdahulu ini, yang dapat menemani Mas Damar. Akhirnya Mas Erik dan Mas Damar ini melakukan persiapan selama kurang lebih seminggu. Lalu kemudian di hari yang sudah ditentukan, mereka ini berangkat menggunakan mobil selama memerlukan perjalanan kurang lebih selama 6 jam hingga sampai di pos penjagaan hutan T, di mana hutan T ini menurut mereka adalah medannya sangat cocok untuk melatih stamina saat nanti pendakian di Mahameru. Namun, sesampainya mereka di pos penjagaan di hutan T ini tadi ternyata di pos penjagaan itu nggak ada orang sama sekali. Sebenarnya medan yang akan mereka tempuh itu bukanlah medan seperti orang-orang pendakian pada umumnya tapi katanya mereka medan ini tuh sebenarnya juga tempat berekreasi gitu. Jadi tetap aja banyak orang dan pos penjagaannya itu juga biasanya itu pasti ada orang. Lama mereka menunggu 10 menit, 15 menit hingga 2 jam. Nggak ada penjaga yang datang. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk meninggalkan KTP dan juga catatan bahwa mereka ini mendaki ke atas, tanpa mereka tahu apa saja yang sudah menunggu mereka di atas sana. Pukul 8 malam, mereka ini melanjutkan perjalanan. Tapi suasananya itu katanya begitu gelap. Wajar sih di hutan, tapi ini tuh gelapnya itu nggak seperti gelap-gelap pada umumnya. Lebih aneh lagi, tidak ada suara serangga atau suara hewan yang biasanya didengar di hutan itu nggak ada sama sekali. Jadi kayak sepi, sunyi kayak gitu. Hingga Mas Erik ini nyeletuk gini, "Mar, katanya mbahku, katanya nenekku, kalau nggak ada suara kayak gini, ini tandanya ada hantu." Nah, Mas Damar menepis "Wes, ojo ngomong sembarangan kamu." Hingga mereka melanjutkan perjalanan. Tapi tanpa Mas Erik ketahui bahwa sedari tadi
bulu kuduk Mas Damar ini sudah merinding. Terlebih lagi, dia juga mendengar suara anak ayam. Tapi anehnya, Mas Erik yang berada di depannya membuka-buka jalan itu tidak mendengar suara ayam tersebut. Hanya Mas Damar sendiri. Tapi Mas Damar juga tidak tahu bahwa sedari tadi Mas Erik ini mencium aroma bunga semboja. Bunga semboja itu apa ya bahasa Indonesianya? Mungkin bunga kamboja kayak gitu ya. Aku ya tidak terlalu paham. Tapi satu hal yang mereka ketahui, bahwa satu di antara mereka saat ini sedang diincar. Di tengah perjalanan ini, Mas Damar ini izin kepada Mas Erik. Dia ini ingin buang air kecil. Pada saat Mas Damar ini buang air kecil, atensi Mas Erik ini tertuju pada sebuah pohon, di mana di bawah pohon itu terdapat sesosok makhluk putih berambut panjang dengan kepala yang bergedek ke kanan dan ke kiri. Aku bayangnya serem dewe. Nah, di sini atensi Mas Erik itu nggak bisa lepas dari makhluk yang ada di bawah pohon ini. Dan dia menyadari satu hal, jika makhluk itu adalah Miske alias kuntilanak. Nah, selesai Mas Damar membuang hajatnya tadi, buang air kecilnya tadi, mereka ini melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan ini Mas Erik dan Mas Damar itu nggak saling ngomong gitu. Mas Erik itu diem aja, Mas Damar ngomong juga nggak disautin. Pokoknya diem aja terus hingga mereka ini berhenti di sebuah tanah lapang. Tanah lapang ini diperkirakan nggak jauh lagi dari pos 2. Di sini mereka istirahat sejenak, menenangkan diri. Kemudian Mas Erik ini bercerita bahwa dia tadi melihat sesosok kuntilanak. Nah, di sini kemudian Mas Damar ya coba menenangkan diri, Mas Erik menenangkan gitu. Mereka yang ngudut lah, merokok, minum. Setelah tenang, mereka ini melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, di tengah-tengah melanjutkan perjalanan ini kan aku tadi udah bilang ya, kalau pos 2 ini gak jauh dari tanah lapang nih. Tapi anehnya, mereka ini sudah melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 jam, tapi gak ketemu pos 2 itu. Dan bahkan mereka ini hanya berputar-putar di sekitaran tanah lapang tersebut. Merasa pasrah dan aneh dengan keadaan mereka itu, akhirnya memutuskan untuk menginap di tanah lapang itu. Wes nginep aja lah di sini untuk malam ini, nggak usah ke pos 2 dulu. Nah, saat mereka merebahkan badan, belum sempat menutup mata ya, mereka ini mendengar suara seperti hentakan-hentakan kaki dan juga suara rame-rame. Saat mereka mencari-cari di sekeliling, nggak berapa lama lewatlah di sekitar mereka, tak jauh dari mereka ini lewat rombongan jenazah. Nah, mereka ini bertanya-tanya, kok ada ya malam-malam orang ini mau menguburkan jenazah di tengah-tengah hutan seperti ini, apalagi medannya itu terjal naik turun seperti itu. Nah, belum sempat selesai pikiran mereka tentang si rombongan pengantar jenazah itu tadi, tiba-tiba Mas Erik ini mengeluh kesakitan. Pada saat diperiksa, ternyata kalian tahu apa yang terjadi? Maaf ya, ini maaf banget. Testisnya testisnya Mas Damar ini yang mengeluh kesakitan tadi, Mas Damar ini sudah membesar, membengkak sebesar kepalan tangan seperti ini. Nah, di sini tuh Mas Erik mulai kalut. Dia nggak tahu, dia itu belum pernah mengalami keadaan atau posisi sedemikian rupa ini, sehingga dia itu bingung apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Mas Erik ini menyuruh Mas Damar untuk beristirahat di bawah pohon. Wes kamu semendeo, kamu duduk di bawah pohon situ dulu. Aku ini tak ngejar rombongan yang tadi lewat sini, siapa tahu belum jauh. Kemudian Mas Erik ini lari masuk ke dalam hutan lebih jauh lagi, bermaksud untuk mengejar rombongan pembawa jenazah tadi, siapa tahu kan masih belum jauh. Nah, satu hal yang diingat-ingat oleh Mas Erik, jika rombongan pembawa jenazah tadi itu, mereka itu berwajah sangat sumringah, dan juga keranda yang digunakan itu tidak menggunakan kain berwarna hijau, melainkan kain berwarna hitam dengan rangkaian bunga melati. Dan juga satu hal yang cukup ganjil, rombongan pengantar jenazah tadi diiringi oleh musik gamelan.
kurang lebih selama 10 menit Mas Erik ini berlari menyusuri ke dalam hutan. Dia itu terus berlari mencari-cari siapa tahu masih ketemu rombongan tadi. Tapi hasilnya nihil. Dia tidak menemukan satupun dari orang yang ada di rombongan itu. Hingga dia memutuskan untuk kembali lagi menemui Mas Damar. Tapi betapa terkejutnya Mas Erik saat kembali. Ternyata Mas Damar ini gak sendiri loh. Dia ini ditemani sesosok wanita tua yang memperkenalkan diri sebagai Mbah Tok. Mbah Tok ini mengaku bahwa dia ini adalah warga asli atau warga lokal dari desa di sekitar hutan itu. Sebenarnya Mas Erik itu juga nggak percaya awalnya itu. Dia itu masih ragu. Dia itu nggak pernah mendengar kalau di sekitar hutan ini ada desa. Tapi dalam keadaan darurat seperti ini, akhirnya Mas Erik ini mempercayai Mbah Tok ini dan mengikuti Mbah Tok untuk pergi atau beristirahat ke desanya. Si Mbah tadi juga mengaku bahwa dia ini akan membantu untuk menyembuhkan Mas Damar. Selama perjalanan menuju desa itu, si Mbah ini banyak sekali bercerita. Dia ini bercerita tentang apa yang terjadi sama Mas Damar. Mas Damar ini dikatakan karena bisa membengkak seperti akibat ulah dari Weltok. Asal kalian tahu Weltok ini adalah sejenis hantu sungai di mana tadi pada saat kencing Mas Damar itu tidak sengaja mengencingi si Weltok tadi. Mbah ini juga mengatakan apabila ingin membuang air kecil kayak gitu seharusnya dia itu izin dulu atau semacam permisi gitu. Nah, si Mbah juga mengatakan bahwa pada saat ini Mas Erik ini sedang diikuti sesosok hantu wanita. Nah, Mas Erik ini juga dikatakan bahwa juga bertanya, dia ini mencium bau sembojo loh Mbah, apakah ini berbahaya? Kata si Mbah, oh ini nggak apa-apa, ini nggak berbahaya, asalkan bau ini tidak berubah menjadi bau bangkai. Setelah berjalan beberapa waktu, tibalah mereka di sebuah desa kecil, di mana desa itu hanya terdiri dari kurang lebih 13 rumah, dan juga masih terlihat sangat lawas gitu, kayak rumah-rumah pada zaman dulu, nggak kayak zaman sekarang yang terbuat dari batu bata atau apalah itu. Pokoknya itu masih terbuat seperti rumah-rumah pada zaman dulu, di mana atapnya itu juga masih terbuat dari ranting pohon yang ditutupi oleh daun kelapa kering. Kemudian mereka sama Simbah ini dipersilahkan untuk menunggu di teras rumahnya Simbah yang ada di depannya, disuruh duduk di situ. Sedangkan Simbah ini masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama Simbah ini keluar membawa air dalam sebuah kendi. Nah, di sini dia itu menyuruh Mas Damar untuk meminum air ini agar sakitnya itu berkurang. Nah, benar saja saat Mas Damar meminum air ini, ukuran dari itu atau sakitnya itu mulai berkurang, namun ya belum sembuh total, tapi cukup berkurang. Dan akhirnya mereka ini dipersilahkan untuk masuk, untuk beristirahat. Katanya jangan di luar karena bahaya, kalian masuk aja dulu ke dalam. Mereka ini masuk ke dalam untuk beristirahat. Sesampainya di dalam Mas Damar yang habis minum air tadi itu langsung tertidur pulas. Sedangkan Mas Erik yang ingin memejamkan mata itu belum bisa tidur. Hingga tak berapa lama terdengar ketukan pintu di luar atau di pintunya Simbah ini. Saat Simbah membuka pintu, ternyata yang bertamu itu adalah sesosok anak kecil berwajah pucat dengan raut wajah yang tidak menyenangkan. Semakin Mas Erik ini mengamati atau melihat sosok itu perasaannya itu semakin gelisah. Mas Erik ini juga mencuri dengar apa yang dibicarakan sosok itu dengan Simbah. Tapi dia ini hanya dapat mendengar kalimat patah-patah seperti wayahe sedo bolo randa. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu seperti mungkin giliran mati saudara ilmu. Kalian bingung? Sama aku bingung. Nah, setelah anak kecil itu pergi, kemudian Simbah ini menutup pintu, beliau masuk ke dalam rumah, mengambil kain, kemudian dia ikatkan ke kepalanya, lalu dia ini akan pergi. Namun Simbah ini sebelum pergi, dia itu sempat mengajak Mas Erik, kamu ikut apa piye? Nah, karena dilatar belakangi rasa penasarannya tadi Mas Erik ini memutuskan untuk ikut Simbah ini.
ternyata mereka ini pergi ke sebuah rumah di mana di luar itu sudah ada beberapa orang dan juga adanya iringan musik gamelan gitu. Nah, Mas Erik ini kemudian menyimpulkan, oh berarti tadi rombongan jenazah tadi itu berasal dari sini. Kalau di sini ada iringan-iringan gamelan kayak gini. Tak berapa lama dari dalam rumah itu muncullah 4 orang yang memikul keranda sama seperti yang Mas Erik lihat di hutan tadi. Nah, di sini Mas Erik ini mulai bingung, loh, kok ada orang meninggal lagi? Padahal kan tadi sudah ada pemakaman, sudah ada acara pemakaman. Nah, selama itu belum menyelesaikan rasa penasarannya Mas Erik. Dia ini lebih penasaran lagi, kenapa semua orang yang ada di sini itu tidak ada yang bersedih, melainkan wajah mereka ini tampak sangat sumringah sekali. Hingga akhirnya rombongan ini berjalan, di mana Simbah tadilah yang menjadi pemimpin rombongan ini. Beliau ini berada di barisan paling depan. Nah, pada saat prosesi pemakaman ini tuh juga ada kejadian yang lebih mengejutkan lagi gitu buat Mas Erik. Di mana pada saat pemakaman ini itu tuh berada di sebuah tempat di tanah lapang, di pemakaman yang disebut pemakaman kembar kayak gitu. Nah, pada saat prosesi pemakaman ini, selain diiringi oleh musik gamelan tadi, semua orangnya juga menari-nari. Kalian tahu jasad yang dimakamkan itu adalah jasad anak kecil yang tadi bertamu ke rumahnya Simbah. Kok bisa? Wow, yo ndak tahu, aku dewe yo bingung kok bisa. Mas Erik dan Mas Damar pun juga bingung. Sedangkan jasad itu dimakamkan dalam keadaan mata yang terbuka lebar. Dan juga pada saat dimasukkan ke liang lahat, tali pocongnya itu tidak dilepaskan. Sedangkan Mas Damar yang tadi ditinggal sendiri di rumah ini, dia itu terbangun. Pada saat terbangun dia itu melihat, oh masih gelap, berarti aku masih tidur sebentar, belum pagi. Nah, dia itu kemudian mencari-cari Mas Erik, tapi kan gak ketemu. Mas Erik kayak ikut ke prosesi pemakaman tadi kan. Nah, dia itu akhirnya menjelajahi rumahnya Simbah ini. Ya namanya manusia normal pasti kepo kan. Dia itu kemudian melihat sebuah ruang, dia itu masuk ke dalam. Nah, di dalam situ dia itu menjumpai sebuah kotak yang dipenuhi ukiran Jawa. Nah, rasa penasarannya itu tumbuh lagi, semakin banyak lagi. Melihat kotak itu tidak terkunci. Akhirnya dia dengan rasa kekepoannya yang bergebu-gebu ini membuka kotak tersebut. Melihat ternyata di dalam kotak itu berisi setumpuk kain yang sudah diikat sedemikian rupa. Nah, pada saat Mas Erik mengambilkan itu, dia sadar bahwa ini adalah kain kafan orang yang sudah meninggal. Akhirnya Mas Erik ini melempar kain tersebut. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Dengan secepat kilat di depan mata Mas Erik ini berdiri sesosok Mr. P alias pocong yang entah dari mana munculnya, tiba-tiba berada di depan mata kepalanya Mas Erik. Kalau boleh milih ya, mungkin kok Mas Erik sih, maaf Mas Damar. Kalau boleh milih ya, mungkin Mas Damar ini akan memilih pingsan gitu. Kalau aku ya mungkin udah pingsan kayak gitu. Mas Damar ini nggak bisa berbuat apa-apa, wis pingsan, nggak bisa mau lari juga nggak bisa, kakinya tuh udah lembek kayak jeli gitu. Nah, hingga akhirnya dia mendengar suara bantingan pintu disertai Simbah dengan wajah dingin penuh amarah. Dia ini memaki dan memegang pocong tersebut, kemudian dia lempar keluar rumah dan dia berkata kepada Mas Damar, ojo sembarangan masuk ke rumah orang, karena nyawa itu ada harganya. Nah, sebenarnya Simbah ini ngomongnya pakai bahasa Jawa halus ya, tapi yos aku ceritakannya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Bahasa Indonesia aku yang pas-pasan dan medok ini nggak apa-apa. Setelah proses pemakaman tadi, Mas Erik ini kembali ke rumahnya Simbah. Di rumah Simbah ini dia bertemu dengan Mas Damar. Namun Mas Damar ini belum mengatakan tentang apapun, dan Mas Erik juga belum bercerita tentang apa saja yang dia alami. Hingga akhirnya Simbah ini wajahnya udah kembali normal, menyuruh Mas Erik dan Mas Damar ini untuk istirahat di sebuah kamar yang sudah disiapkan. Mereka berdua ini walaupun perasaannya kalut ya, akhirnya mereka ini juga menurut.
mereka masuk ke dalam rumah situ dan merebahkan diri. Baru disinilah Mas Erik dan Mas Damar ini saling bertukar cerita tentang apa saja yang mereka lalui tadi. Setelah itu mereka ini berpikir untuk sebaiknya mereka ini keluar saja dari di rumah Simbah ini, karena desa ini tuh wes tidak aman gitu, tidak cocok untuk mereka tinggali. Mereka itu merasa was-was. Nah, di sini perasaan mereka untuk kabur ini semakin kuat setelah Mas Damar ini melihat Simbah ini mengintip dari balik jendela. Segeralah mereka mengemasi barang mereka, dan pada saat mereka membuka pintu kamar, ternyata Simbah tadi sudah berdiri di depan pintu kamar tersebut. Lalu bertanya, "Arep nyandi tole? Mau kemana tole?" Tole itu sebutan untuk orang tua yang memanggil anak yang lebih muda di Jawa kayak gitu ya. Kemudian Mas Damar ini memberanikan diri bahwa dia ini mengatakan bahwa dia ini ingin pulang ke rumahnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Simbah yang tadi semula berbentuk seperti manusia normal itu tiba-tiba badannya membungkuk dan menatap Mas Damar serta Mas Erik dengan senyuman yang mengerikan sambil berkata, "Deso gondo mayit, sopo sing wis mlebu wis gak bakal iso metu neh." Jadi desa perenggut nyawa, siapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan pernah bisa keluar lagi. Nah, Simbah yang awalnya hanya membungkuk tadi, tiba-tiba dia itu jatuh terjerembab ke lantai dengan mata melotot, kemudian berusaha merangkak ke arah Mas Damar dan Mas Erik disertai tawa yang begitu mengerikan. Wes, di sini Mas Damar dan Mas Erik itu begitu kalut, merapalkan segala doa yang mereka punya, hingga Mas Erik ini mencium bau bunga semboja yang sedari awal tadi dia cium itu ya, sedari awal mendaki tadi sudah dia rasakan itu. Nah, di sini kemudian Mas Damar ini ingat bahwa di belakang ada sebuah pintu yang dapat mereka gunakan untuk kabur. "Rik, Rik, ayo lari." Di belakang itu ada pintu. Kemudian mereka menuju pintu belakang ini. Nah, instingnya Mas Erik ini, dia itu terus berlari mengikuti aroma bunga tadi. Sembuh dari mana? Dia itu tahu bahwa itu hantu, tapi instingnya itu mengatakan jika dia itu harus mengikuti aroma bunga itu. Sehingga mereka lari mengikuti aroma bunga itu tadi. Dan kalian tahu, tibalah mereka ini pada sebuah hutan. Nah, sesampainya mereka di hutan ini, di sini itu mereka sadar ternyata mereka itu nggak hanya berdua, tapi ada lusinan Mr. P alias pocong tadi yang mengawasi mereka. Nah, mereka sontak lari lagi. Manusia normal mana yang diikuti selusinan kayak gitu yang nggak lari? Nah, kalian tahu apa yang dikatakan oleh pocong tadi? Tali pocong kayak gitu. Sontak Mas Erik dan Mas Damar itu terus lari mengikuti aroma bunga semboja tadi, hingga sampailah mereka pada sebuah tanah lapang di mana terdapat sebuah gubuk. Dan Mas Erik menyadari bahwa itu adalah kuburan kembar tadi. Setelah mereka sampai di situ, mereka ini ngos-ngosan ya, aus yang bercerita yang ngos-ngosan, apalagi mereka yang mengalami pasti ya ngos-ngosan. Mereka ini ngos-ngosan. Namun belum sampai di situ, mereka itu mendengar lagi ada suara ayam. Nah, di sini mereka tambah kalut ya. Pasti ini ada sesuatu yang gak beres. Hingga mereka itu melihat sesosok siluet yang sedang mengais-ngais tanah di kuburan itu. Dan kalian tahu siapa yang mengais-ngais tanah itu? Itu adalah Simbah tadi. Menyadari hal itu, Mas Erik dan Mas Damar ini segera berlari. Nah, Mas Damar ini ternyata sekarang juga bisa mencium bau bunga tadi, sehingga mereka berdua itu terus lari mengikuti bau bunga tersebut tanpa mempedulikan suara yang meraung-raung dari Simbah itu. Suaranya itu katanya sangat menggema dan meraung-raung. Tapi Mas Erik dan Mas Damar itu terus berlari tanpa mempedulikan suara itu, hingga sampailah mereka pada sebuah cahaya. Dan kalian tahu, ternyata itulah pos 2 yang mereka cari-cari sedari tadi. Sesampainya di tempat itu, Mas Erik dan Mas Damar segera menggedor-gedor pintu pos 2 yang berada di cagar alam tersebut. Dan keluarlah si penjaga pos, pemuda paruh baya. Kemudian penjaga pos ini bertanya,
oh kalian ini apakah orang yang meninggalkan KTP di bawah di pos penjagaan? Dan Mas Erik dan Mas Damar ini mengaku iya. Nah di sini Mas Erik dan Mas Damar ini baru menyadari bahwa mereka ini telah hilang selama 2 hari. Padahal kan tadi mereka hanya merasa semalam aja belum tuntas ya di sana tadi. Tapi kata si penjaga pos 2 ini mereka itu telah hilang selama 2 hari. Nah di sini Mas Erik dan Mas Damar ini mendapatkan ceramah kurang lebih 2 jam dari penjaga pos. Mereka itu diseneni gitu ya, dimarahi kenapa mendaki lewat sini, kenapa nggak lewat jalur yang pada umumnya saja. Nah, terus pokoknya mereka diceramai terus selama 2 jam hingga datanglah bapak-bapak yang berusia kira-kira 10 tahun lebih tua dari si bapak penjaga pos tadi. Dan kalian tahu apa yang ditanyakan pertama kali sama si bapak-bapak yang baru datang ini? Kalian ini masih hidup kan? Itu yang ditanyakan bapak tadi. Nah disinilah Mas Erik dan Mas Damar ini kemudian menceritakan apa yang mereka alami tadi. Mereka juga bertanya, Pak, apakah di sana itu ada sebuah desa? Lalu si bapak ini menjawab, ada. Tapi kalian tahu si penjaga pos 2 tadi, dia itu kebingungan, loh desa kan di Pak, oh no dek ini desa kayak gitu. Tapi si bapak itu mengatakan desa Gondomayit. Nah disinilah Mas Erik dan Mas Damar kemudian menceritakan apa saja yang mereka alami. Dan beruntungnya mereka ini hanya datang berdua. Karena apa? Jika mereka itu datang ke desa ini berjumlah ganjil, misalnya 3, 5, pasti salah satu dari mereka tidak akan bisa keluar dari desa tersebut dan akan ada di desa itu selamanya, tidak akan pernah bisa keluar. Bapak itu tadi juga mengobati Mas Damar dengan dipijitnya kaki Mas Damar ini. Kemudian kembalilah normal si tadi alat kelaminnya Mas Damar tadi kembali normal. Nah setelah itu Mas Erik juga bertanya lagi, Pak, panjenengan tahu? Kamu tahu? Bapak ini tahu tentang nenek-nenek yang ada di desa tersebut. Kemudian bapak ini menjawab apa? Sartih. Apa itu sartih? Sartih ini katanya sebenarnya hanya sebuah gelar, di mana Sartih inilah si pemilik dari desa Gondomayit itu. Nah mengenai pocong-pocong yang banyak itu tadi, katanya sebenarnya pocong itu bisa diikat dengan ilmu hitam. Dan akhirnya pocong ini dikembalikan, atau jika ada yang menginginkan, pocong ini dikirim untuk mengganggu seseorang, mengganggu bisnis seseorang seperti itu. Jadi kayak semacam santet mungkin gitu. Nah ngomong-ngomong soal desa Gondomayit, bapak ini juga mengatakan bahwa tidak ada yang tahu persis di mana letak desa Gondomayit ini. Karena apa? Desa ini terletak di salah satu pohon keramat yang ada di situ. Dan kalian tahu, tidak ada yang mengetahui di mana letak pohon ini. Nah itu tadi cerita mengenai desa Gondomayit yang diceritakan di akun Twitter Simpleman. Kalau kalian ada ide-ide lain, kalian boleh tulis di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram aku, Nurul November. Kalian bisa mengatakan, oh mbak cerita ini loh, nah, gitu. Kalian bisa ngasih-ngasih ide untuk kedepannya aku ingin membawakan video apa lagi. Nah kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe agar aku kedepannya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalau sewaktu-waktu aku membuat video, kalian itu akan tahu gitu, upload video kayak gitu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.